cerminan masa depan bangsa. Dipersilakan dan bersiap-siap NUPP 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan pemuda jika diibaratkan matahari, maka laksana mentari yang bersinar tinggi di siang hari. Mengapa demikian? Karena pemuda memiliki kekuatan yang lebih secara fisik dan potensi yang sangat luar biasa. Maka dari itu, pemuda dan pemudi di dunia harus dituntut untuk berpikir secara kritis, terampil dalam menyampaikan konsepnya bagi perbaikan dunia. Namun nyatanya hadirin, di era globalisasi ini, di zaman yang super canggih ini, justru banyak pemuda yang berpikiran secara negatif, mulai dari fatalisme sehingga merusak pemandangan, salah paham sehingga memicu pertengkaran, bahkan memacu adrenalin lewat tawuran. Maka dari itu, pemuda harus dituntut untuk berpikir secara kritis dan terampil, serta mereka mampu mengembangkan bakat mereka. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, lebih dari 1400 tahun yang lalu, Rasulullah SAW pernah menyadari bagaimana cara meningkatkan kualitas pemuda. Lantas bagaimana dengan kita saat ini? Maka dari itu hadirin, perkenankanlah kami menyampaikan syarat Al-Quran yang berjudul Kualitas Pemuda, Cerminan Masa Depan Bangsa, dengan merujuk dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا فَاعْفُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah,
yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah berbicara dengan tutur kata yang benar. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadir rahimakumullah. Jika kita melihat ayat tadi diawali dengan kalimat waliyatikan yang merupakan dalam kaidah usul fikih mengatakan al aslu fil amri ilal wujub, maka asal dalam perintah tersebut adalah wajib. Jadi wajib bagi kita kalau kita tak meninggalkan generasi muda yang lemah, yang tidak sedikit pun bermanfaat terhadap umat, tapi sebaliknya kita diwajibkan untuk menciptakan generasi yang buatan tayyiban dan berotak akyut, pemuda yang memiliki kualitas baik dari segi moralitas, intelektual, fisik, ekonomi, serta pemuda yang mandiri dan pemuda yang mampu mengabdi untuk negeri. Data informasi menurut Kementerian Pemuda dan Olahraga, jumlah pemuda yang ada di Indonesia ini sekitar 36,4% atau 108 juta dari 250 juta jiwa. Kita teringat akan orasi Bung Karno. Jika Bung Karno saja mampu mengguncangkan dunia dengan segumpalan pemuda, maka apa jadinya jika kita memberikan 100 pemuda? Tapi hadirin, bahwasannya kami yakin dahulu, sekarang, serta nanti di masa depan yang akan datang, bukan kualitas pemuda yang kita perlukan, melainkan kualitas pemuda yang kita dambakan. Kita mendambakan kualitas yang berdaya dan berkembang, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan siap menghadapi tantangan global. Sejarah mencatat betapa gigihnya pemuda zaman dahulu melawan penjajah. Lantas hadirin, siapa lawan kita saat ini? Lawan kita saat ini ialah sesuatu yang tidak tampak wujudnya, seolah teman yang mempesona, seringkali membantu proses kerja kita. Maka tak heran kecanggihan teknologi membuat pemuda semakin terlena, lupa diri, lupa maju, bahkan lupa silaturahmi. Maka dari itu hadirin, seorang pemuda hendaklah memiliki keimanan yang baik dan benar. Maka tak heran hadirin, Profesor Dr. Syi'anul Abdul Anwar berkata, pemuda saat ini adalah pemuda yang jempolan, yang dimanapun, kapanpun, serta dimana-mana jempolnya tidak pernah lepas dari yang namanya handphone. Padahal kita tahu bakti anak negeri sangat diharapkan untuk bumi ini. Kita lihat sumber daya alam kita yang dikorupsi oleh para petinggi, rekrumen pegawai negeri yang hanya masuk dengan tes basa-basi, mafia hukum semakin berat untuk dibasmi, bahkan korupsi dari tahun ke tahun semakin menjadi-jadi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari itu hadirin, dalam setiap kegiatannya, dalam setiap aktivitasnya, seorang pemuda hendaklah menanamkan keimanan yang baik dan benar. Apabila sudah keimanan yang baik dan benar telah tertanam di diri mereka, maka niscaya mereka tidak akan terbuai oleh nafsu dunia. Dengan keimanan yang baik dan benar, seorang pemuda akan bekerja dengan menentukan kesejahteraan dan keadilan. Dengan keimanan yang baik dan benar, seorang pemuda akan menjaga amanah sesuai dengan sasaran. Dan dengan keimanan yang baik dan benar, seorang pemuda akan memecahkan suatu masalah sesuai dengan kebutuhan zaman. Dan perlu hadirin ketahui bahwasan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran terhadap orang yang mementingkan nilai-nilai ketuhanan, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 96. Walau anna ahlal qura لفتحنا عليهم
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Dan sekiranya penduduk negeri yang beriman dan bertakwa, pastilah kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari apa yang kami sampaikan tadi, setidaknya ada beberapa hal yang dapat kami tarik sebagai kesimpulan. Yang pertama jelas, kualitas pemuda cerminan masa depan bangsa. Semakin baik kualitas pemuda, maka niscaya negara tersebut akan dikatakan negara yang maju. Dan yang kedua, seorang pemuda hendaklah memiliki moralitas dan intelektual yang tinggi, serta moralitas yang tinggi dan intelektualitas yang tinggi. Dan yang ketiga, seorang pemuda hendaklah menanamkan rasa keimanan yang baik dan benar. Demikianlah syarat Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon ampun. Kepada Allah kami mohon ampun. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Indah pelangi menghias cakrawala. Raja siang bersiap saya. Bersatulah wahai pemuda, Agama dan bangsa menantikan. Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.